Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana sih cara memahami kombinasi dan permutasi itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Dwi Ardiansyah dengan NIM akhir dengan NIM 241910201009. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih kombinasi dan permutasi itu? Nah, kombinasi dan permutasi itu berbeda teman-teman. Seperti ini, kombinasi dan permutasi adalah dua konsep dasar dalam statistika dan matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan dalam berbagai situasi. Nah, keduanya memiliki aplikasi penting dalam analisis data, peluang, dan pengambilan keputusan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan pengertian kombinasi itu sendiri. Nah, kombinasi sendiri itu apa sih? Pada kombinasi, urutan tidak penting, hanya jumlah objek yang dipilih. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu atau biasanya kombinasi ini disimbolkan dengan simbol C. Nah, C sendiri untuk rumus dari kombinasi adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Jadi sebelum kita melakukan penghitungan dari rumus tersebut, kita harus mengurangi dulu dari N dikurangi R terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan penjumlahan. Nah, ini itu sendiri apa? Adalah jumlah total objek, kemudian R itu adalah jumlah objek yang dipilih, dan tanda seru itu adalah sebuah simbol untuk menandakan bahwasanya angka tersebut adalah angka faktorial yang mana misalnya yaitu 5 faktorial sama dengan bisa disebut juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal sendiri yaitu seperti ini. Seorang siswa memiliki 5 buku dan dia ingin memilih 2 buku untuk dibaca. Berapa banyak cara siswa yang dapat memilih 2 buku dari 5 buku tersebut? Nah, eh, kenapa ini kok termasuk kombinasi? Karena dari soal sendiri kita tahu bahwasanya 2 buku itu kita tidak harus eh, tidak harus memastikan atau kita tidak harus melakukan sebuah penambahan lagi karena dua tersebut itu serah teman-teman, nggak harus semisal dua buku yang sama itu termasuk sama juga kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita dapat ketahui bahwasanya N-nya atau jumlah total buku yaitu 5, kemudian R adalah jumlah buku yang dipilih yaitu 2. Maka ketika kita masukkan ke rumus yaitu 5 faktorial 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 faktorial, yang mana berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 yaitu 3 faktorial. Nah, kita tidak usah menjabarkan terlalu panjang-panjang juga teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika 5 faktorial itu dijabarkan, maka bisa seperti ini, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial sendiri bisa dicoret. Kenapa? Karena di bawahnya ada 3 faktorial juga. Jadi, untuk hal itu kita bisa tahu bahwasanya 3 faktorial ini bisa dicoret teman-teman. Jadi dengan cara disederhanakan menjadi 5 kali 4 per 2 kali 1, yang mana 20 dibagi 2 sama dengan 10 teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita ke permutasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi adalah cara menyusun elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutannya. Jadi kenapa kok memperhatikan urutannya seperti ini? Jadi sebagai contohnya ya, ketika kita memilih ketua angkatan dan juga wakil angkatan, maka ketika posisinya yang menjadi wakil dan ketua itu dibalik, itu akan menjadi yang berbeda juga, bukan hal yang sama. Gitu. Tapi kalau di kombinasi tadi, walaupun itu dibolak-balik, itu tetap sama teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri gimana sih? Nah, rumusnya sendiri hampir mirip dengan yang kombinasi, tetapi untuk R-nya sendiri tidak usah digunakan. Hanya N faktorial per N kurangi R faktorial. Seperti itu teman-teman. Untuk penjabaran dari NR dan faktorialnya sama. Kemudian kita lanjut lagi ke langsung contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu ada 5 siswa, kita sebut saja A, B, C, D, E. Berapa banyak cara yang bisa mereka susun dalam urutan untuk 3 posisi tertentu, misal sebagai juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kenapa seperti ini? Karena juara 2 dan juara 3 itu tidak boleh sama. Ketika juara 3
ditahan untuk juara 1, dia tidak menjadi juara 3 lagi, tapi tetap juara 1. Nah, maka kita tahu bahwasanya soal ini adalah soal permutasi. Jadi kita gunakan rumus yang tadi, yaitu N-nya adalah 5 orang atau jumlah siswanya, kemudian R-nya adalah jumlah posisi yang akan diisi. Nah, ketika kita substitusikan kepada rumusnya, kita tahu bahwasanya 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 atau 2, yaitu ketika disederhanakan menjadi 5 faktorial per 2 faktorial. Ketika dijabarkan kembali, tinggal 2 faktorial yang di 5 faktorial itu kita coret dengan yang bawah, sehingga kita tahu bahwasanya tinggal kita lihat bahwasanya nanti jumlahnya akan menjadi 60 ini. Itu. Jadi 60 jadi ada 60 cara untuk menyusun 3 siswa dari 5 siswa tersebut dalam urutan tertentu untuk mengisi juara 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak atau sudah melihat video dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan permohonan maaf, dan juga apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.